Halo, selamat malam semuanya. Masih bersama Anissa AE Channel di novel Naksir Kamu Gus, karya Sinta Paulisatun Nisa. Di part ini menceritakan tentang saat si Naira akad nikah dengan Gus. Bagaimana ceritanya? Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya, share ke teman-teman kamu juga. Selamat mendengarkan. Aku menatap diriku di cermin dengan diolesi make up dan dibaluti gaun putih yang menjuntai ke lantai. Aku seperti bermimpi. Hari ini adalah hari pernikahanku. Melepas masa lajang yang beberapa jam lagi berganti status menjadi seorang istri dari Muhammad Zilan Sadafir. Rasanya mengingat akan hal itu membuat kedua pipiku semakin memanas. Mbak Wati, harusnya pipine Mbak Naira ndak usah diolesi blush on, soalnya pipine udah merah, ucap Naila sambil tertawa. Nay, diriku. Malu rasanya ketika Naila melihat kedua pipiku bersemu merah. Entah sudah berapa kali Naila menjahiliku, tapi kali ini jahilannya membuatku sangat malu. Masya Allah Ra, kamu cantik banget, puji Ulfa yang saat itu sudah berdiri di sampingku. Biasa aja Fa, gak perlu muji kayak gitu, nanti aku terbang. Biasa gimana Tora? Wong cantiknya ini kok kamu bilang biasa? Wes toh, nanti gue sirak klepek-klepek lihat kamu gini. Aku kembali tersenyum malu. Jantungku pun ikut berdegup lebih cepat dari biasa. Rasa gugup sekaligus cemas bercampur menjadi satu. Apalagi saat Ulfa mengajakku untuk ke masjid, di mana Gus Zilan akan mengucapkan ijabnya di sana. Tanganku menggenggam jemarinya. Ulfa, aku gugup, bisikku padanya. Bismillah Ra. Aku mengangguk mengiyakan ucapannya. Tak lama aku dan Ulfa sampai di halaman masjid. Tak ada yang berubah dari masjid itu. Hanya saja saat ini halaman masjid yang di dalamnya telah dipenuhi oleh santriwan yang ingin menyaksikan Gus mereka mengucap ijab secara langsung. Tanganku mengeratkan genggaman itu, membuat Ulfa menatapku dengan senyuman menenangkan. Aku pun mendudukkan diri di samping Umi Maryam. Tanganku masih menggenggam erat jemari Ulfa, sementara tangan kananku memegang seikat bunga mawar. Acara diawali dengan ucapan basmalah dan sedikit sambutan sebagai awalan dimulainya ijab. Saat terdengar kata halan dari bibirnya, air mataku tak sanggup kutahan lagi. Akhirnya tumpah ruah membasahi pipi. Mulai saat ini, detik ini, dan jam ini, aku resmi menjadi seorang istri dari seorang Gus. Mimpikah aku? Tidak, ini nyata. Setelah Ulfa puas memeluk tubuhku dengan rasa haru, ia menuntunku bersama Umi Maryam. Sementara Naila, ia terus saja mengabadikan acara ini menggunakan gawainya. Katanya sih untuk kenang-kenangan. Kepalaku menunduk ke bawah saat menyadari semua mata menatap ke arahku, membuatku semakin gugup sekaligus malu.
Apa lelaki di depanmu masih kurang tampan? Hingga pemandangan di bawah sana lebih menarik untuk dipandang? Ucap Godzilan lembut membuatku perlahan mengangkat kepala menatapnya. Apa itu benar-benar suara Godzilan? Masih belum percaya jika Godzilan sendiri yang mengucapkan kalimat itu. Karena setauku, sikap Godzilan itu dingin saat menatapku. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ucapku dalam hati saat menatap wajah tampan suamiku yang saat ini berdiri tepat di hadapanku. Mataku terpejam saat merasakan kedua telapak tangan Godzilan memangku pipiku, dan aku merasakan sebuah ciuman mendarat lembut di keningku. Setelahnya giliranku untuk mengecup punggung tangannya. Air mataku nyaris jatuh kembali saat diriku melakukannya. Aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku bahagia, sangat bahagia. Wanita mana yang tak merasa bahagia saat menikah dengan orang yang kita suka sejak lama? Dan insya Allah orang itu bisa menuntunmu menuju jannahnya. Detak jantungku kembali berdetak seperti sebelumnya saat Godzilan kembali meletakkan tangannya di ubun-ubun kepalaku dan membisikkan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khariha wa khairi ma jabaltaha alaih, wa a'udzubika min syarriha wa asyarri ma jabaltaha alaih. Artinya, ya Allah, aku memohon kebaikannya dan kebaikan tabiatnya yang ia bawa, dan aku berlindung dari kejelekannya dan kejelekan tabiat yang ia bawa. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2160, Ibnu Majah nomor 1918. Al-Hafiz Abu Tahir mengatakan bahwa hadis ini hasan. Setelah itu kami saling bertukar cincin. Sungguh membuatku terharu, sekaligus tak percaya dengan apa yang terjadi sekarang. Aku mengucap syukur karena acara tadi pagi berjalan lancar tanpa hambatan. Selesai menunaikan salat maghrib berjamaah di masjid, Umi memintaku untuk mengemasi barang-barangku yang ada di kamar asrama. Mengingat jika sekarang aku sudah menikah. Rah, barangmu yang di asrama boyong ke sini. Nggak enak kalau nanti kamu bolak-balik ke sana kemari. Lagi pula, lemarinya Zilan banyak yang kosong. Nggih, Mi. Nanti habis ini Naira kemasi. Tapi Naira izin dulu sama Godzilan, ucapku yang saat itu masih membantu Umi Maryam menyelesaikan cucian piringnya di dapur. Loh, panggil kok Gustora? Panggil Mas saja kayak Naila. Iya, Mi. Naira belum terbiasa, jadi masih manggil Gus. Makanya mulai sekarang manggil Mas, biar terbiasa, ucap Umi Maryam kembali, dan hanya kuangguki saja perkataannya. Selesai mencuci piring, aku memutuskan untuk duduk-duduk saja di ruang tamu, sambil sesekali mataku melihat ke arah pintu. Kupandangi jam di dinding, hampir isya, tapi Godzilan sama sekali belum kembali dari masjid. Loh, Hara? Kok belum ke asrama?
Iya Mi, Naira nunggu maksudnya Mas Zilan pulang. Tapi ya wes, kamu ke asrama dulu. Nanti Zilan, Umi yang bilangin kalau kamu ke asrama mengamasi barang-barangmu di sana. Biar sekalian disusul. Nggak usah Mi, barang Naila nggak banyak kok. Lagi pula Mas Zilannya juga pasti capek. Kalau gitu Naira pamit dulu ya Umi. Assalamualaikum, ucapku sambil mencium punggung tangannya. Sekembalinya aku dari asrama, aku kembali mendudukkan diri di kamarku. Maksudnya kamar Zilan, suamiku. Kamar yang sederhana tapi indah jika dipandang mata. Mengingat kembali jika Zilan telah menjadi suamiku, suami yang selama ini kucintai dalam diam, yang selalu kubicarakan pada Allah dalam doaku. Tanganku kembali membuka lembaran baru, menuliskan sekata-kata dalam bentuk paragraf, hingga suara ketukan pintu menyadarkanku. Nampaklah seorang pria berdiri di pintu. Rasa gugup kembali hadir saat ia melangkah masuk. Naira, panggilnya dengan suara serak khas suara orang yang baru saja menangis. Iya Mas, jawabku. Kutatap matanya di sana. Sayu, apa Zilan baru saja menangis? Istirahatlah. Aku menanggapinya dengan anggukan kepala. Setelahnya membaringkan diri di kasur hingga mata terpejam memasuki alam mimpi. Azan subuh membangunkanku. Hal pertama yang kulihat adalah sofa, di mana Zilan tidur meringkuk di sana. Apa semalaman ini Zilan di sana? Tidak. Seharusnya aku tidak seuzon dengan suami sendiri. Selesai berwudu dan memakai mukena, kuputuskan untuk membangunkannya. Mas, sudah azan, ucapku berusaha membangunkannya. Mataku melihatnya menggeliat beberapa detik. Kemudian membangunkan diri dan duduk sebentar di sofa. Jam berapa? Tanyanya. Jam 4:30 Mas. Ya sudah, tunggu Mas selesai wudhu. Nanti kita salat subuh bersama. Tubuhku diam mematung saat ia melangkah pergi menuju kamar mandi. Diriku sama sekali tidak mengerti dengan sikapnya. Terkadang dingin, kadang juga bersikap lembut. Ku bentangkan sajadah miliknya di depan, sementara milikku di belakangnya. Menatap punggungnya sembari mengikuti gerakan sholatnya. Allah, ini menjadi sholat pertama dalam hidupku saat bersamanya. Cuplikan part selanjutnya. Iya Mi, jawabku yang sudah mulai terbiasa dengan semuanya. Apalagi ketika Umi memanggilku ataupun Zilan yang memanggil. Tak ada lagi rasa gugup, yang hanya adalah rasa hormat. Apa semalam Zilan belum menyentuhmu?